Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa ikum ajmain, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah, pelajaran sehari-hari dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-268, yaitu istiqomah. Istiqomah itu artinya, kata para ulama, an yathbutal insanu ala syariatillah subhanahu wa ta'ala kama amarallahu wa taqaddamuhal ikhlasu lillahi azza wajal. Istiqomah itu artinya seseorang itu tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan didahului dengan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah istiqomah, yaitu seorang tetap di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Islam sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Itu namanya istiqomah. Kalau kita masih hidup, ya belum dikatakan istiqomah, karena masih besar potensinya melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan maksiat. Yang kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un, setiap manusia itu berdosa. Ya. Dan ada ihtimal, na'udzubillah, murtad, keluar dari agama Islam. Ada kemungkinan itu, ada. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah di atas agama Islam, di atas iman, ditutup usia kita dengan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan semoga kita semua termasuk yang diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita bahas tentang istiqomah supaya kita lebih memahami apa makna istiqomah. Kita akan bacakan dua ayat dari Al-Quran, atau 3 ayat dari Al-Quran dan 2 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 ayat tersebut adalah dalam surat Fussilat, surat yang ke-41, itu ayat 30 sampai 32. Ayat 30 sampai 32. Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas jalan tersebut, maka ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut, tatanazzalu alaihim, maka malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Saya mengatakan, jangan takut dan jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah, kamilah penolong kalian di
di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian inginkan untuk diri kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini semuanya Allah berikan ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallazina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Iya. Syahid di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumastaqamu, mereka istiqomah. Itu mereka yang mengatakan Allah adalah Rabb kita. Allah adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa taala adalah mudabbir umurina, yang mengatur urusan-urusan kita. Dan kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian istiqomah di atas jalan tersebut dengan perkataan, dengan perbuatan. Istiqomah di atas agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja beramal sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka diberikan dua sifat di dalam ayat ini, yaitu qalu rabbunallah tsumastaqamu. Mereka di atas agama Islam, di atas iman, sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan dan istiqomah di atas jalan tersebut. Kemudian apa akibat yang akan mereka dapatkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka malaikat-malaikat yang sangat banyak, malakan ba'da malakin, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Itu bahwasanya malaikat-malaikat akan turun dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat. Dan begitu juga ketika orang tersebut atau hamba tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, indal maut. Mereka para malaikat mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih. Jangan takut terhadap apa yang akan terjadi, dan jangan bersedih terhadap apa yang telah lalu dari urusan-urusan yang telah lampau. Jangan takut dan jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu busyra, itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan tempatnya di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga dan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Karena setiap yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Rabb semesta alam, dan istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka wafat di atas jalan tersebut, maka mereka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang namanya surga. Karena ketika sakaratul maut, tarik menarik antara syaitan yang mereka senantiasa menggencarkan senjata terakhir mereka, karena mereka akan mengerahkan segala kekuatan untuk menyesatkan manusia pada saat itu, supaya manusia melakukan dosa besar, supaya manusia melakukan syirik. Itu gencar-gencarnya itu ketika sakaratul maut. Makanya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutup usia kita dengan husnul khatimah, ditutup dengan penutupan yang baik, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Islam, tidak melakukan kesyirikan sedikit pun juga, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa besar ataupun maksiat dan juga kebid'ahan. Amin ya rabbal alamin. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan orang-orang tersebut, nahnu dan mereka itu maksudnya malaikat
Para malaikat juga mengatakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan malaikat-malaikat adalah aulia. Aulia jamak dari wali. Wali di sini maksudnya adalah itu penolong. Penolong orang-orang yang istiqomah di atas Islam ketika di dunia. Dan mereka senantiasa menolong, membantu orang-orang yang beriman sampai ketika di alam akhirat tatalaqahumul malaikah yaumul ba'si wal hisab. Mereka akan menolong juga, membantu orang-orang yang beriman ketika pada hari kebangkitan dan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari kalian yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya, fayubshiruhum bil khairi fi maqamil khaufi wasyiddah. Mereka para malaikat akan menenangkan kita, akan memberikan kabar gembira kepada kita ketika waktu itu dalam keadaan yang sangat menakutkan dan sangat berat dan sangat menyulitkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian di akhirat nanti akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh jiwa. Berupa apa? Berupa kenikmatan surga. Ya, karena surga di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa. Wa talazzul a'yun, dan sedap dipandang. Yang kata Nabi SAW, di dalam surga terdapat kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik sedikit pun juga di hati manusia. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta. Ya, bahkan lebih dari itu. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan mereka akan mendapatkan apa saja yang mereka inginkan, dan kami akan memberikan tambahan. Itu tambahan berupa an-nazar ila wajhillah, itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nuzulam min ghafurir rahim. Annal jannah nuzulun lahum wa diyafatun min ghafurir rahim. Bahwasanya surga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk tempat tinggal mereka nanti yang abadi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga sebagai tempat tinggal yang abadi. Dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dari dosa-dosa hamba, dan Allah sayang Rahim, yang sayangnya dikhususkan untuk orang-orang yang beriman sebagai jaza allazina yaquluna rabbuna Allah tsumma yastaqimun, sebagai balasan orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, beragama Islam di atas iman sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan atau istiqomah di atas jalan tersebut. Ya, dari sini kita bisa ambil faidah dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini merupakan dalil tentang pentingnya istiqomah di atas agama Allah. Pentingnya istiqomah di atas agama Allah. Jangan sampai seorang manusia lepas dari track tersebut. Jangan sampai dilepaskan iman dari diri kita. Jangan boleh. Makanya sering kita katakan jangan sampai melepas iman dari diri kita. Karena kepentingan dunia. Karena kepentingan dunia. Pertahankan. Ya, karena ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas jalan tersebut, di atas iman, di atas Islam, di atas di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga Allah Subhanahu wa taala kepada kita. La yazidu wa la yanqus wa la yubaddil wa la yughayyir. Jangan dikurangi, jangan ditambah, ya. Jangan diganti, ya, keimanan tersebut jangan dirubah. Jangan sampai lepas. Fa amma man ghala fi dinillah au jafa anhu au baddala fa innahu lam yakun mustaqiman ala syariatillah. Siapa saja yang mengganti agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berlebihan. Ya, berlebihan. Karena Islam itu agamanya mudah. Dari sini kita bisa ambil faedah yang kedua, bahwasanya agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah.
pertengahan antara berlebih-lebihan dan juga meremehkan. Tidak boleh juga kita meremehkan, tidak boleh juga kita berlebih-lebihan. Agama Islam adalah agama yang mudah. Siapa saja yang mengganti agama Allah Subhanahu wa taala atau dia mengganti agamanya atau dia murtad, maka hakikatnya dia tidak istiqomah. Dikhawatirkan ditutup usianya dalam keadaan seperti itu, nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita bisa ambil faidah. Al-istiqamatu la budda laha minal i'tidal fi kulli syai' hatta yakunal insanu mustaqiman ala syariatillahi azza wajal. Dan istiqomah harus adanya i'tidal. I'tidal tadi ya al-wasat baina al-gulu wal jafa, ya. I'tidal, pertengahan, tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh meremehkan agama Islam. Itu namanya istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Yang pertama hadis Abu Amr atau Abu Amroh, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Abu Amr atau Abu Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr atau Abu Amroh Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam sebuah perkataan yang aku tidak akan tanyakan kepada selain engkau." Maka Nabi SAW mengatakan, ya katakanlah amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah di atas jalan tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab Jami' Awsafil Islam, hadis nomor 38. Ya, di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hadis nomor 85 oleh Imam Nawawi rahimahumullahu taala al-jami'. Ya, di sini Nabi SAW mengajarkan supaya istiqomah dan sahabat tersebut bertanya. Ini menunjukkan faidah pelajaran yang bisa kita ambil, istihbabus su'al an amrin yujma'u hisalul khair. Disarankan atau dibolehkan, disunahkan untuk bertanya tentang sebuah perkara yang di dalamnya terkumpul kebaikan, perangai-perangai kebaikan. Sebagaimana pertanyaan Abu Amr atau Abu Amroh Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Nabi SAW sebuah perkataan yang tidak akan ditanyakan oleh seseorang selain Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Dari sini kita bisa ambil faidah juga, iman ya bukan hanya sekedar perkataan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Laisal muradu bidzalika mujarradul qaul bil lisan, fa inna minan nas man yaqulu amantu billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, walakinnal muradu bidzalika qaulul qalbi wal lisani aidan." Jadi beriman kepada Allah tidak cukup hanya dengan perkataan, tetapi harus disertai dengan keyakinan di dalam hati. Ai anal insan bilisanihi yaqul amantu billah ba'da an yuqirra dzalika fi qalbihi wa ya'taqiduhu i'tiqadan jaziman la syakka fihi. Setelah mengatakan amantu billah dengan lisan, maka dia harus meyakini di dalam hati. Yakin, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ketiga, yang bagi alaman jahila atau jahula amron an yas'ala anhu ahla zikri, sepatutnya bagi yang tidak mengetahui sebuah perkara, hendaknya dia bertanya kepada ahli ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Ya, sepatutnya ketika kita tidak mengetahui tentang sebuah perkara, tanya dulu. Sebelum mengamalkan sesuatu, sebelum kita action dalam melakukan amalan, maka tanya dulu, boleh apa enggak? Ini halal atau haram? Ya, jangan sampai kita sudah masuk melakukan perbuatan yang haram baru nanya, ini boleh apa enggak? Subhanallah, ini perkara yang perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak
kita ketahui hukumnya, maka tanyakan terlebih dahulu. Sebagai realisasi firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Syekh Utsaimin, yashmulul iman biwujudillahi azza wajal bi rububiyyatihi wa bi uluhiyyatihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi ahkamihi wa bi akhbarihi. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup di dalamnya adalah beriman dengan wujudnya Allah. Allah itu ada. Allah itu zatnya ada di atas arsy. Begitu juga beriman dengan rububiyahnya Allah. Kemudian juga beriman dengan uluhiyahnya Allah. Kemudian juga beriman dengan asma wa sifatihi, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan hukum-hukum Allah dan kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an. Wajib bagi kita untuk melakukan konsekuensi iman kepada Allah dengan konsekuensi yang tadi. Pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu al-istiqomah darajatun aliyah tadul ala kamalil iman wa al-himmah. Istiqomah merupakan derajat yang tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman dan tingginya himmah, tingginya cita-cita. Tingginya cita-cita. Karena orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cita-citanya tinggi dan itu merupakan kesempurnaan iman. Dari sini kita bisa ambil faidah juga yang selanjutnya, itu al-imanu qaulun wa amal. Iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Hal ini untuk bantahan orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya amal bukan termasuk bagian dari iman. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan juga kata para ulama, tentu saja amalan yang kita lakukan harus disertai dengan ikhlas dan mutaba'atur rasul. Itu mutaba'atur rasul. Bahwasanya istiqomah la takunu illa ba'dal iman wa anna min syartil a'malis shalihah ay min syarti sihhatiha wa qabuliha an takuna mabniyatan 'alal iman. Falau annal insan amila bi zahiri ala ma yanbaghi walakin batinuhu khirabun wa syakkun wa tirabun aw fi inkarin aw takzib fa inna dzalika la yanfa'uhu. Hadis ini juga mengandung faedah bahwasanya istiqomah harus di atas iman, dan di antara syarat-syarat diterimanya amal soleh adalah di atas iman dan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku beriman, tapi ternyata di dalam hatinya terdapat keraguan, terdapat pengingkaran, pendustaan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terhadap agama Islam itu sendiri, maka imannya tidak bermanfaat. Oleh karena itu para ulama sepakat ala anna min syuruti sihatil ibadah wa qabuliha an yakunal insan mu'minan billah wa bi jami'i ma jaa min kibalihi tabaraka wa ta'ala muqtarifan bihi. Makanya para ulama sepakat bahwasanya di antara syarat sahnya diterimanya ibadah adalah seorang beriman, mengetahui ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua yang kita akan bacakan yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana ila an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, qaribu. Qaribu itu artinya muqarabah, berusaha untuk tetap di jalan yang benar, jalan Islam, jalan iman. Ini istiqomah. Wasaddidu, dan hendaknya kita bersikap
lurus, ya, istiqomah di atas jalan yang lurus dan jalan yang benar. Wa'lamu, kata Nabi SAW, ketahuilah, anahu lan yanju ahadun minkum bi amalihi, seseorang tidak akan bisa selamat hanya sekedar mengandalkan amalnya saja. Para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan anda wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, wala ana ila an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah membentengi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Ya. Dari sini kita bisa ambil faidah yang pertama, keutamaan ya atau karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hamba ausa'u min a'malihim. Itu lebih luas daripada hanya sekedar amalnya hamba. Rahmat Allah itu luas, karunia Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya. Maka siapa saja yang ingin kembali kepada Allah, bertaubat, hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepadanya, maka ya pintu taubat terbuka lebar sebelum datangnya kematian dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, irsyadun ila kaifiyati tahsilil khair. Ya, Nabi SAW memberikan irsyad, petunjuk bagaimana supaya mendapatkan kebaikan. Itu caranya dengan istiqomah di atas jalan Allah tanpa berlebih-lebihan dan juga tanpa meremehkan agama Islam. Ya. Nabi mengatakan qoribu wasaddidu, ya. Itu istiqomah. Istiqomah supaya mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, pelajaran bisa kita ambil dari hadis ini, lain bagi lil abdi an yaghtar bi amalihi. Hendaknya seseorang tidak boleh tertipu dengan sekedar amalnya saja. Jangan tertipu dengan banyaknya amal, kata para ulama. Mentang-mentang amalnya sudah banyak, besar, sehingga dia tertipu, sehingga dia menjadi ujub. Ya, sehingga itu bisa membinasakan dia. Fa ya'ishu 'ala roja dunal khauf. Fatadkhulu nafsuhu fi mawaqi'il halakah minal ujub. Sehingga dia hidup di atas harapan saja tanpa ada rasa khauf. Sehingga masuk ke dalam hatinya kebinasaan berupa ujub, berupa bangga diri. Saya sudah beramal ini, saya sudah beramal itu. Makanya para ulama mewanti-wanti jangan sampai tertipu dengan banyaknya amal. Amal sebagai salah satu sebab untuk masuk ke dalam surga, tetapi bukan yang utama. Yang utama adalah rahmat Allah. Kita bisa masuk ke dalam surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rahmat Allah diberikan kepada kita semua sehingga dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, a'malul ibad la tudkhiluhumul jannah wa innama yatawarasunaha wa takunu maratibuhum fiha hasba amalihim. Bahwasanya hanya sekedar amal seorang hamba itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal itu nanti akan dampaknya pada derajat. Ya, derajat tingkatan nanti seorang hamba di surga karena sebab amalnya. Adapun sebab utama kita untuk bisa masuk surga adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hendaknya kita berusaha untuk berdoa. Senantiasa berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqomah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hati ini di atas agamamu. Wahai yang memalingkan hati, maka palingkanlah hati ini di atas ketaatan kepadamu. Ini kita baca setiap hari, ya, di dalam sholat atau di waktu-waktu yang diistijabah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita istiqomah di atas Islam, di atas iman, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas jalan tersebut dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.